Dari 2.000-an per dolar menjadi 16.000 per dolar. Itulah yang terjadi di krisis 98. Mungkin di antara kalian dulunya ada yang pikir gitu, di tahun 98 ini duit tabungan gue udah bisa kebeli motor nih. Tahu-tahu setelah krisis datang duit lu cuma bisa buat kebeli daun. Nah, kok bisa? Di antara kalian mungkin ada yang pikir IMF ini adalah faktor utama dari krisis 98. Tapi menurut gue lu semua salah kalau mikir kayak gitu. Berarti kalian belum bener-bener ngerti krisis 98 itu terjadi karena apa. IMF itu cuman pemantik di permukaannya doang. Maka dari itu di video kali ini gue akan bedah anatomi keuangannya. Kemana sih kekayaan kita di tahun 98? Kenapa kulkas malah lebih berharga di tahun 98? Dan gimana caranya Malaysia menanggulangi krisis 98 tuh dengan sangat amat baik dikala semua negara Asia banyak yang runtuh saat 98. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis karena kalian akan mendapatkan banyak sekali ilmu ekonomi di sini. Jadi pada tahun 96 sampai 97 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh sangat bagus, 7-8%. Bahkan banyak OKB itu berjamuran. Sampai di situ bagus banget. Tapi ada satu kesalahan mereka, yaitu di mana pengusaha Indonesia itu suka banget utang dolar pada saat itu. Mereka pikir, oh kalau gue utang dolar, bunganya cuma 4-5%. Kalau gue utang rupiah, bunganya bisa 18-20%. Mentalitas cari promo tanpa hitung detail. Kenapa? Karena kayak gini nih simulasinya. Ketika gue utang dolar ini, gue buat dolar ini untuk ekspansi bisnis di Indonesia. Tentunya bisnis di Indonesia pasti menghasilkan rupiah dong. Nah, rupiah ini gue gunakan untuk membayar utang dolar. Disinilah kesalahannya ketika meminjam dolar, membayarnya dengan rupiah. Yang mereka tidak sadari adalah rupiah ini kan mata uang yang tidak sekuat dan sestabil dolar. Bahkan devaluasinya itu bisa melebihi dari bunga dolarnya itu sendiri, yaitu 4-5% tadi. Terus mereka mikir, tenang kan rupiah stabil di 2.300 rupiah, dijaga sama pemerintah, nggak bakal naik. Nah, ini istilah dagingnya, unhedged debt, utang tanpa lindung nilai. Bahasa tongkrongannya, mereka naik motor ngebut di jalan tol tapi gak pakai helm karena yakin gak bakal jatuh. Jumlah utang swasta waktu itu bengkak gila-gilaan, bahkan lebih gede dari cadangan devisa negara. Mereka gak sadar mereka lagi numpuk dinamit di bawah kasur, tinggal nunggu satu orang nyalain korek, dan korek api itu akhirnya dinyalain tetangga kita. Juli 1997 Thailand kolaps, mata uang baht hancur. Investor asing panik, mereka nengok ke Indonesia dan ngeliat tumpukan dinamit utang tadi. Mereka mikir, wah Indonesia next nih. Di saat itulah Bank Indonesia ngambil keputusan paling fatal. Alih-alih nyiram air ke dinamitnya, BI malah membuka pintu bendungannya lebar-lebar. Keputusan apa itu? Dan kenapa keputusan itu bikin dolar loncat dari 2.000 ke 10.000 dalam sekejap? Jawabannya ada di menit selanjutnya. Ini pemicu kiamat yang sebenarnya. Jadi pada 14 Agustus tahun 97, Bank Indonesia tuh memutuskan satu hal penting, yaitu berpindah dari managed float ke free float. Apa itu? Analoginya tuh kayak gini. Selama puluhan tahun sebelumnya, Bank Indonesia itu kayak toko grosir yang jualan dolar ke masyarakat. Mereka jamin gitu harganya. 2.300 per dolar apapun kondisinya. Nah, jadi kan ketika masyarakat Indonesia ini mau membeli dolar ke Bank Indonesia, pasti Bank Indonesia menggunakan brankas dolar mereka dong untuk transaksi. Nah, sampai di sini tuh masih aman-aman aja kalau pembelinya itu nggak kebanyakan dan stok dolar mereka itu masih aman dan masih ada gitu. Masalah mulai muncul waktu krisis Asia nyebar. Pengusaha kita panik karena banyak yang punya utang dolar. Mereka rame-rame datang ke toko yang sama di waktu yang sama. Antreannya panjang, belanjanya bukan eceran tapi borongan. Di titik ini BI sadar satu hal pahit. Stok dolar di gudang itu terbatas. Kalau gudang kosong, negara bisa lumpuh. Pilihan BI tinggal dua. 1. Tetap buka kasir, jual terus dolar 2.300 rupiah sampai gudang kosong total. 2. Tutup kasir, selamatkan sisa stok dan biarin harga ditentukan pasar. Akhirnya BI pilih opsi kedua.
kasir ditutup, label harga dilepas. BI secara nggak langsung bilang, maaf gua udah nggak jualan, silakan cari dolar di pasar. Dan disitulah kekacauan dimulai. Begitu toko utama tutup dan nggak ada lagi yang menjamin harga dolar 2.300. Semua orang jadinya beli dolar ke pasar bebas. Masalahnya, yang butuh dolar banyak banget buat bayar utang. Yang jual dolar sedikit, BI udah nggak ikut jualan. Hukum dagang paling dasar pun berlaku. Barang langka plus pembeli panik sama dengan harga ngawur. Mulailah panic buying. Orang nggak mikir murah atau mahal lagi. Yang penting dapat sekarang. Rp5.000, ambil. Rp10.000, ambil. Rp12.000, ambil. Yang penting jangan besok. Grafik kurs nggak naik pelan-pelan, dia loncat. Dalam hitungan bulan, rupiah jatuh dari sekitar 2.000-an ke 16.000 rupiah per dolar. Bukan karena ekonomi tiba-tiba jelek semalam, tapi karena harga palsu bertahun-tahun akhirnya dicabut. Selama ini kita hidup di bawah harga etalase. Begitu toko tutup, kita dipaksa belanja di harga asli. Dan ternyata, rupiah nggak siap dihargai segitu. Akibatnya brutal. Pabrik tutup, PHK massal, utang meledak, daya beli ambruk. Tapi itu baru babak pertama. Pemerintah yang panik akhirnya manggil dokter internasional bernama IMF. Dokternya datang bawa koper obat. Masalahnya obat ini bukan vitamin, ini obat keras. Itu yang bakal kita bongkar di bagian berikutnya. Apa isi koper obat itu dan kenapa resep dokter ini bikin bunga bank naik jadi 70%? Bakal kita bongkar kegilaannya. Di sini rupiah ini sudah hancur dan datanglah yang ngaku-ngaku dokter, yaitu IMF. Jadi di sini kalian perlu tahu ya, rupiah ini sudah hancur duluan, baru datanglah IMF. Jadi IMF itu bukan faktor utama penyebab krismonnya. Balik lagi ke topik. IMF ini meriksa Indonesia dan dia bilang, wah rupiah ini sudah kebanyakan beredar di masyarakat. Mereka butuh sedot kembali biar langka dan bernilai. Namanya itu tight money policy. Kedengarannya sih keren. Tapi di lapangannya ini benar-benar malpraktik. Kenapa? Karena suku bunga bukan dinaikin 10% atau 20%, langsung 70%. Lu bayangin aja. Kita mau jualan apa buat bayar bunga 70% per tahun? Gua yakin gitu. Perusahaan teknologi besar di luar negeri pun kalau mereka ada pinjaman 70% per tahun, itu pasti udah vonis bangkrut gitu. Makanya masyarakat Indonesia pada saat itu lebih memilih, ya udahlah, kalau suku bunganya segitu tinggi, mendingan gue tutup pabrik, pecat karyawan semua, gue depositoin aja. Kan suku bunga 70% per tahun lumayan gue dapat. Dan itulah yang kejadian. Niat hati IMF mau nyelamatin rupiah, tapi caranya dengan membunuh sektor real. Gara-gara bunga gila ini terjadi fenomena credit crunch. Perusahaan nggak sanggup bayar utang, bank nggak dapat duit balik, kredit macet, NPL meledak, bank dan perusahaan mati barengan. Ibarat lu mau ngobatin orang sakit kepala tapi caranya dengan dipenggal lehernya. Sakit kepalanya hilang sih, tapi pasiennya mati dok. Banyak yang nanya, kok pemerintah mau aja disuruh gitu? Karena kita udah tanda tangan kontrak mati sama IMF. Di dokumen LOI, Letter of Intent ini, kita dipaksa nelen pil pahit itu kalau mau dapat pinjaman talangan. Tapi tunggu, kebodohan ini belum selesai. Udah dicekek bunga 70%, IMF ngeluarin satu instruksi lagi yang bikin rakyat kecil ikutan ngamuk dan turun ke jalan. Instruksi ini nyerang hal paling fundamental dalam ekonomi, kepercayaan, trust. Begitu instruksi ini keluar tanggal 1 November 1997. Orang kaya, orang miskin, tukang becak, sampai konglomerat, semua lari ke bank buat nyelamatin nyawa mereka. Bukan nyelamatin nyawa fisik, tapi nyelamatin darah keringat mereka yang mau dirampas. Apa instruksi fatal itu? Dan kenapa ini bikin kulkas jadi lebih mahal dari nyawa? Pada tanggal 1 November 97, IMF ini menginstruksikan hal yang lebih gila lagi, yaitu menutup 16 bank di Indonesia. Kalian tahu nggak? Waktu itu LPS tuh belum ada. Akibatnya kalau banknya ditutup ya tabungan kalian langsung hilang gitu. Ini membuat jutaan masyarakat Indonesia buru-buru ke bank dan mau menarik dananya.
Akibatnya bank yang awalnya sehat malah jadi sakit, karena kan nggak boleh ya orang rame-rame tarik uang di bank, bisa menyebabkan banknya bangkrut malah. Orang-orang kaya di Indonesia pun pada saat itu melihat rupiah udah kayak kertas sampah gitu, yang tiap jamnya itu nilainya udah turun. Akhirnya apa? Mereka nyerbu showroom mobil dan toko elektronik. Mereka borong televisi, kulkas, sama kijang kapsul, cash keras. Lu bayangin, di masa krisis orang bukan rebutan sembako tapi rebutan kulkas. Kenapa? Karena di otak mereka, mending gua pegang kulkas nilainya awet daripada pegang rupiah besok jadi debu. Itu adalah titik nadir di mana kijang kapsul lebih dipercaya daripada pemerintah. Jadi balik ke pertanyaan awal, kenapa kita hancur 600%? Jawabannya bukan cuma satu. Ini adalah combo maut. 1. Pengusaha yang serakah ngutang dolar, dinamit. 2. BI yang buka pintu bendungan pas badai, free float. 3. Dokter IMF yang kasih racun bunga 70%. 4. Dan penutupan bank yang bikin rakyat hilang kepercayaan. 4 hal ini meledak barengan. Boom, selesai. Tapi pertanyaannya, apakah kehancuran total ini emang takdir satu Asia? Apakah tetangga kita semua nasibnya setragis Indonesia? Jawabannya, enggak. Ada satu negara tetangga yang berani membangkang ke IMF, menolak resep racun itu, dan akhirnya mereka selamat tanpa kerusuhan. Siapa mereka, dan apa jurus yang mereka pakai? Coba di tahun segitu kita melihat ke negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Mereka sama-sama kena badai ekonomi yang sama ke Indonesia. Tapi apakah mereka itu menjadi negara bangkrut setelahnya? Atau mata uangnya jatuh ratusan persen gitu? Atau ngemis-ngemis bantuan ke IMF? Jawabannya enggak sama sekali. Karena Perdana Menteri mereka, yaitu Mahathir Mohamad, melakukan jurus yang sangat gila, yaitu capital control. Ibaratnya gini, lu itu orang Malaysia lah, lu pengen beli dolar. Ringgit lu kalau mau ditukar ke dolar, lu bakal diinterogasi abis-abisan. Jadi mereka akan interogasi apakah lu melakukan kegiatan ekspor impor kah? Benar-benar perputaran ekonomi lu itu sangat membutuhkan dolar setiap harinya kah? Kalau begitu, lu bakal diperbolehkan untuk membeli dolar. Tapi kalau lu cuman orang kaya yang pengen ngebet beli dolar dalam skala besar karena dolar udah mau naik dan lain-lain, ibaratnya kayak yang mementingkan diri sendiri lah. Nah itu lu bakal gak dibolehin sama sekali untuk membeli dolar. Jadi mereka tuh, Perdana Menterinya bener-bener sangat pintar sekali. Mereka tahu brankas dolarnya mereka itu terbatas, supply-nya itu terbatas. Dan waktu itu memang demand dolar di masyarakat Malaysia memang tinggi. Nah, jadi solusinya gimana biar ringgit gak naik? Ya gampang, mereka tinggal buat aturan untuk menjaga demand-nya aja supaya ringgitnya tetap stabil. Efeknya, kebijakannya juga ajaib. Kurs ringgit lebih stabil, pengusaha Malaysia tenang, gak ada panic buying karena harganya dijamin pemerintah. Karena gak panik, bunga bank tetap rendah, pabrik tetap jalan, rakyat gak di PHK massal. Tapi tunggu, kunci suksesnya bukan cuma di pemerintah. Bedanya nasib kita sama Malaysia ada di mental pengusahanya. Utang luar negeri Malaysia itu mayoritas jangka panjang, investasi pabrik garis miring beton. Sedangkan pengusaha kita, utangnya jangka pendek buat gaya hidup, pondasi pasir. Jadi pas badai datang, Malaysia punya tiang pegangan. Kita hanyut ke bawah arus. Jadi jelas, Malaysia selamat karena pengusaha dan pemerintahnya yang pinter dan kompeten. Kita hancur karena pengusahanya serakah ditambah dengan pemimpin negara yang panik dan langsung aja minta bantuan IMF. IMF itu cuman pemantik krisis ke arah yang lebih parah seperti api dikasih bensin. Tapi kalau apinya dari awal tidak ada, maka bensin pun gak akan bisa bikin api lebih besar. Perbedaan kurs rupiah dan ringgit sangat jauh di tahun 1998. Saat itu rupiah naik dari 2.300 ke 16.000 per dolarnya, berarti hampir 600%. Ringgit dari 2.500 dijaga terus, akhirnya dipatok di 3,80 per dolarnya. Itu pelemahannya cuma 52%. Berbeda sampai 11 kali lipat. Jadi datanya udah jelas ya, Malaysia selamat karena mereka punya nyali buat bilang no ke IMF dan asing. Sedangkan kita hancur lebur karena mental kita cuma bisa nurut sama resep racun barat. Pertanyaan gue simpel buat lu semua.
kalau tahun 2026 badai ini datang lagi, kira-kira pemerintah kita punya nyali kayak Malaysia nggak buat ngelawan arus? Atau jangan-jangan mental kita masih mental inlander yang cuma bisa manggut-manggut kalau disuruh asing? Dan kalau lu suka tipe konten investigasi ekonomi kayak gini, kasus kejahatan ekonomi atau krisis mana lagi yang wajib gue bongkar di video depan?